Karakteristik Kota Padang itu ya menarik, tidak sama dengan kota-kota lain. Nah, Prof, mungkin sebelum kita mulai bisa kita lepas masker dulu ya, Baik, Prof ya. Oke. Oke. Oke, kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Oke, teman-teman semua, kali ini kita kedatangan bintang tamu dan akan membahas seputar isu global dan juga lingkungan nih, teman-teman. Nah, beliau merupakan pemerhati lingkungan atau pakar lingkungan, dan juga beliau juga bertugas di Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan juga Universitas Gunadarma Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Profesor Isril Ber. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Feby. Gimana kabar hari ini, Prof? Baik, aman, gembira sekali diundang. Oke, gitu. siap. Terima kasih, Prof. Iya. Nah, Prof, langsung aja mungkin ya, Prof, kita akan bahas seputar lingkungan dan juga isu global yang ada di Indonesia, terkhususnya di daerah kita, yaitu Kota Padang ya, Prof ya. Iya. Nah, kemarin kita dihadapi dengan perubahan iklim yang begitu ekstrim, paginya panas, lalu sorenya hujan deras gitu, Prof. Nah, isu tersebut sesungguhnya merupakan isu global kan, Prof ya, dan juga isu lingkungan. Nah, seiring isu ini bergeser menjadi isu global, kenapa bisa dikatakan seperti itu, Prof, gitu? Iya, ini menarik sekali apa yang disampaikan, ditanyakan oleh Feby ya. Iya, Prof. Ini tantangan bagi kita untuk menjawabnya. Bahwa bencana lingkungan tadi walaupun di Kota Padang atau Sumatera Barat, tetapi dalam era sekarang itu adalah isu lingkungan yang sifatnya global. Ya, dan dipicu oleh global warming Iya. Warming, dan lalu kita tahu bahwa perubahan iklim itu, apalagi iklim ekstrim, itu akan membuat terjejer tingkah laku iklim, dan bahkan ada kadang-kadang intensitas hujan itu besar, ada badai, ada es, salju dan lain sebagainya. Dan kemudian ada juga kita kenal dengan La Nina, ya, perubahan iklimnya. Ada El Nino. Kalau La Nina itu musim hujan yang tidak menentu dengan intensitas tinggi. Kalau El Nino, nah itu juga musim kemarau yang panjang dan bisa membuat sungai bisa kering, tanaman bisa layu karena kekeringan. Nah, jadi perubahan iklim ini memang meresahkan kita kehidupan dunia ya. Betul, kenapa? Karena itu akan merusak lingkungan. Nah, ketika lingkungan menjadi rusak, maka habitat kehidupan baik hewan maupun manusia juga akan terganggu. Gitu. Betul, Prof. Ya. Oke. Tadi Prof berbicara tentang habitat. Berarti kerusakan dari lingkungan tersebut tentu berdampak kepada kami atau hewan. Iya. Bisa lingkungan, contoh saja. Andai kata di Kota Padang ini atau di Sumatera Barat lingkungan di hulu-hulu sungai atau das ya, itu penebangan liar, alih fungsi lahan ya, banyak dibuka untuk perkebunan, hutan dibuka, dan kemudian akan daerah hutan itu akan terbuka dan terjadi hujan, intensitas hujan tinggi, maka akan terjadi debit sungai akan meningkat. Ketika badan sungai tidak mampu menampung aliran sungai tersebut, debitnya besar, maka akan terjadi banjir. Bahkan juga akan terjadi banjir bandang, menghantam semua apa yang menghalangi di sungai itu. Itu yang dinamakan banjir bandang. Dan hal ini, fenomena seperti ini tentu akan merandakan ya kehidupan masyarakat di daerah itu. Baik harta maupun nyawa juga bisa hilang ya, direnggut ya. Banyak peristiwa itu yang terjadi. Di Sumatera Barat, di Tapan pernah terjadi, di Pasaman Barat pernah terjadi ya, di Kota Batu, Malang tahun yang lalu ya, itu melanda Kota Batu, banyak yang hancur, harta benda banyak yang hilang ya. Nah, dengan demikian kerusakan alam seperti ini memang mengganggu kehidupan ya, dan juga mengganggu kelestarian untuk sustainable-nya lingkungan kita begitu. Nah, oke teman-teman DKTV semua. Nah, beliau juga merupakan seorang ketua forum DAS Kota Padang. Nah, Profesor Isril Ber ini juga ada beberapa buku yang ditulis dan jurnal tentang pengelolaan DAS dan lingkungan nih. Makanya sangat cocok pembahasan kita bersama beliau. Oke, Prof, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof ya. Sebenarnya apa yang menjadikan permasalahan lingkungan hidup menjadi isu global ini, Prof, gitu?
Iya, dengan apa? Ini kan kemarin kita only one earth ya, hanya satu bumi ya. Betul. Nah, tidak ada bumi yang lain. Ya, nah, ketika Quran surat 7 Al-A'raf ya, ayat 56, janganlah engkau merusak di muka bumi ketika Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Minta ampunlah kepada Allah karena engkau telah merusaknya. Nah, ini dalam Al-Quran ada. Nah, kenapa kita tidak memahami masalah ini? Artinya apa? Landscape bentang alam ini sudah diciptakan sedemikian rupa. Ada sungai. Yang ada sungai di sorga juga ada sungai. Bayangkan itu, kita merusaknya. Ya, nah, oleh karena itu saya sebagai orang pemerhati lingkungan ingin mengedukasi masyarakat, ingin mengedukasi semua pihak, semua elemen agar kita sama-sama menjaga lingkungan. Karena lingkungan yang ada pada sekarang ini adalah titipan oleh anak cucu kita untuk generasi yang akan datang. Kenapa harus kita rusak? Kenapa kita tanpa sadar merusak kehidupan masa datang? Begitu, betul, Prof. Nah, tadi kan Prof berbicara bidang lingkungan ya, Prof ya. Ya. Sebenarnya Prof sudah melakukan berbagai penelitian di bidang ini gitu. Ya. Apa yang membuat Prof tertarik untuk melakukan penelitian lingkungan atau isu global tersebut, Prof? Iya, itu tadi surat Al-A'raf 756 tadi. Ingin karena ya, saya Prof? menghayal itu karena saya mantan ketua didikan subuh ya di desa. Jadi apa religius itu sangat tinggi sekali. Ya, alhamdulillah. Dan kebetulan core pengetahuan saya itu memang lingkungan, pengelolaan daerah dan sungai. Disertasi saya memang itu juga. Dan memimpin komunitas Forum Das Kota Padang itu juga. Nah, ceramah, beri kuliah juga itu, baik di Universitas Andalas, di Universitas Negeri Padang, maupun di Universitas Gunadarma Jakarta. Itu semua ilmu itu ya mengacu kepada masalah lingkungan. Betul. Nah, apalagi sekarang kan hanya satu bumi. Nah, coba apa itu maksudnya hanya satu bumi? Apakah kita bisa hidup di Mars? Di Pluto ya, Neptunus. Nah, yang punya oksigen itu, yang punya air itu adalah bumi. Jadi hanya satu bumi. Nah, kebetulan Adam dan Hawa ya diturunkan di bumi gitu. Karena adik-adik di DKTV ini lebih paham dari saya. Nah, memang ilmunya gitu. Ya. Ya, Prof. Nah, lalu bagaimana cara Prof mensosialisasikan pentingnya memperhatikan lingkungan dari ancaman ini ala Prof deh gitu? Iya, kita perlu ya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kenapa kita merusak lingkungan? Kenapa kita merusak tata kehidupan ya? Maksudnya adalah ketika habitat binatang ya kita rusak hutan itu dan kita bakar, kita alih-fungsikan. Nah, maka tentu rantai makanan di hutan itu akan terputus. Sehingga banyak kejadian harimau nyasar ke pinggir desa, buaya nyasar ke tempat pemandian. Nah, ini kenapa? Karena mereka makanannya sudah tidak ada lagi karena kita sudah merusak habitatnya. Nah, oleh karena itu konflik antara binatang buas itu dengan manusia dewasa ini sangat terjadi. Saya orang lingkungan, orang pemerhati lingkungan dan memaknai surat Al-A'raf ayat 7 surat 7 ayat 56 tersebut. Nah, tidak ada salahnya kita sebagai khalifah di muka bumi ini, apalagi disertasi saya memang bidang itu. Jadi nanti mungkin malaikat akan bertanya, apakah ilmumu Israel ini? Lingkungan. Nah, kenapa dibiarkan ayat Allah seperti ini kau biarkan saja. Nah, itu yang mengetuk hati kita. Betul. Ini mantan ketua Didin Suku ya tahun 60-an. Nah, Masya Allah. Nah, Prof, terjadinya kerusakan lingkungan seperti ini karena ada aturan yang kurang tegas atau kita sebagai masyarakat, khususnya Febi pribadi ya Prof, kurang kesadaran gitu. Sebenarnya apa penyebab atau faktor di belakangnya gitu, Prof? Nah, tentu kembali dulu kesadaran. Karakter kita, sikap kita. Nah, kalau sikap kita peduli kepada lingkungan, peduli kepada kebersihan, kebersihan itu adalah bahagian dari iman. Betul, ya kan? Ya. Nah, kenapa enggak kita maknai itu? Nah, oleh karena itu, iya, jangan kita menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan perda, undang-undang,
Tapi dari diri kita sendiri, sudahkah kita berbuat untuk bersih-bersih, menyelamatkan lingkungan? Jangan ada satu pohon di depan rumah ditebang. Lalu di belakang rumah begitu indahnya pohon itu ditebang. Nah, atau di hutan dicuri hutan. Nah, kenapa itu dilakukan? Itu kan merusak secara menyeluruh, nanti menyatu, nanti pohon-pohon itu bisa habis ya. Dan baby, satu pohon itu menghasilkan oksigen 1,2 kilogram oksigen dihasilkannya. Ya, lalu manusia menghirup oksigen itu 0,5 kilogram per hari. Yang mampu mengeluarkan oksigen itu adalah hijauan, kehadiran. Kalau salah surat Al-An'am ayat 99. Masya Allah. Tidakkah engkau tahu hujan aku turunkan, kata Allah, aku tumbuhkan hijauan, di dalam hijauan itu ada klorofil, di dalam klorofil itu nanti akan terjadi proses fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, kalau ditebang pohon, berarti oksigen kita habis. Betul. Di dunia, pohon itu lebih kurang 4 miliar ya. 4 miliar hektar. Nah, tadi kan satu pohon ukuran maksimal ya, itu kan 1,2 kilogram oksigen dihasilkannya. Penduduk dunia sekarang lebih kurang 7 miliar. Ya, nah, coba aja kan, hutan tersedia 4 miliar. Ya, bro. Penduduk 7 miliar. Nah, kasarnya dia butuh oksigen 1,5 kilogram per hari. Satu pohon rata-rata menghasilkan oksigen 1,2 kilogram. Jadi hitunglah tuh Pepi, deka mahasiswa UIN tak bisa digital. Nah, gitu. Jadi kita perlu perhatikan lingkungan. Dalam Al-Quran sudah ada bahwa dalam surah An'am ayat 99, nanti koreksi ya, bahwa ada kehadiran, ada hijauan. Nah, ada hijauan di sana. Hijauan itu ada klorofil di sana, ada mesofil di sana. Di sana itulah terjadi fotosintesis, proses terbentuknya karbohidrat dan oksigen. Nah, luar biasa kan? Betul, bro. Nah, untuk kita rahmat. Iya. Apalagi yang kau dustai, Pebi, rahmat yang kita terima. Ya, rahmat mana lagi yang kau dustai ya, bro? Ini saya pinjam ini ayat-ayat orang UIN ya. Ya. Nah, Prof, Prof sebagai peneliti manajemen das ya, Prof ya tadi, banjir dan longsor, menurut Prof sesungguhnya apa yang menyebabkan terjadinya banjir di beberapa titik di Kota Padang ini? Apakah sesungguhnya yang harus dibenahi dari terjadinya hal tersebut gitu, Prof? Iya, ini pertanyaan itu persis seperti wartawan haluan mewawancarai saya. Keluar di berita itu 13 wali kota silih berganti gagal menghentikan banjir di Kota Padang. Nah, ini. Kenapa? Karena karakteristik Kota Padang itu menarik. Tidak sama dengan kota-kota lainnya. Kota Padang itu luasnya 694,96 km persegi. Lebih luas dari Kota Surabaya. Kota Surabaya 333 km persegi. Nah, tapi Baby, yang bisa ditapak pembangunan di Kota Padang itu hanya sekitar 24% atau sekitar 220 km persegi. Nah, lalu yang sisanya apa? Itu adalah bentang alam yang tidak bisa dibuat tapak pembangunan karena dia merupakan lereng sampai sangat lereng dan curam. Kenapa? Karena itu jajaran bukit barisan, punggung bukit barisan. Nah, ketika hujan turun di sana, maka landainya air mengalir run off itu cepat sekali ke daerah pemukiman ya, di Kota Tangah, Lubuk Buaya, di Lubuk Begalung ya, atau di Purus, di Simpang Haru, cepat sekali air mengalir dari atas sana. Ditambah lagi kalau hujan terjadi di pusat-pusat kota, pusat pemukiman, drainase terbangun tidak mampu melayani jumlah air hujan yang mengalir itu. Tatanan drainase itu dibuat dalam kotanya dengan curah hujan 60 mm satu kali durasi. Nah, kalau lebih dari itu, maka Kota Padang akan banjir di mana hujan itu ada. Nah, terjadilah banjir ketika banyak sekali kita lihat karena intensitas hujan itu sangat tinggi, lebih dari 60 mm. Bahkan ada yang 220 mm di Batu Busuk ya, di Lubuk Minturun.
awal tahun ini ya, pernah banjir sekali. Nah, jadi oleh karena itu mari kita jaga lingkungan ini, kita rawat lingkungan ini agar sustainable, agar bisa berkelanjutan dan agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang, begitu Baby. Prof. Nah, mungkin terakhir ya Prof ya, ada saran atau tips and triknya nih Prof dari Prof untuk teman-teman DKTV, terkhususnya masyarakat dan juga mahasiswa nih, bagaimana cara Prof menjaga lingkungan selain dari kesadaran deh Prof gitu, menjaga lingkungan agar tidak terjadi krisis-krisis lingkungan atau kerusakan lingkungan lainnya gitu Prof. Ya, tadi kalau pertama tentu kita harus mengedukasi masyarakat ya, Prof. Memberikan pembelajaran kepada masyarakat, memberi contoh kepada masyarakat ya. Dan kita tidak hanya sekadar action saja, memberi contoh saja, tapi ikut terlibat mengelola lingkungan ini. Dan di mana-mana kita berjumpa, kita diskusi, kita bicara tentang lingkungan, termasuk podcast ini, termasuk DKTV ini sudah membantu saya untuk edukasi masyarakat lebih luas. Tidak di Kota Padang saja, ini dimanapun di channel ini bisa dilihat ya. Mana tahu nanti satu abad yang akan datang juga bisa dilihat ini. Orang kaget ini, ini Baby waktu satu abad yang lalu. Nah gitu. Ini hutannya di Kota Padang satu abad yang lalu. Kok sekarang tidak ada hutan lagi? Nah ini. Mudah-mudahan demikian, insya Allah demikian ya. Kita rawat bumi ini, hanya satu bumi. Ya, only one earth. Ya. Jangan lupa surat Al-Araf, surat 7 ayat 56. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Nah itu dia tadi teman-teman, bincang-bincang kita bersama Prof Isrilbert, yang mana kita membahas tentang isu global dan juga isu lingkungan dan kerusakan yang ada di daerah kita, Kota Padang tentunya. Nah buat teman-teman jangan lengah terhadap lingkungan, terus kesadaran lebih ditingkatkan lagi untuk lingkungan kita sekitarnya, karena mau bagaimanapun lingkungan kita sudah mulai menipis karena adanya iklim-iklim yang terjadi. Nah itu dia tadi bincang kita bersama Profesor Isrilbert. Lain waktu mungkin kita undang kembali ya Prof dengan tema yang lebih menarik tentunya. Insya Allah ya Prof. Okay. Welcome. Ya, kapan saja, anytime. Yes. Ya. Siap Prof. Terima kasih banyak Prof. Ya. Oke. Saya Feby Azara dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih padat ya. Terima kasih banyak Prof.